Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hardianti dengan NIM A241214040 dari kelas A Prodi Pendidikan Fisika. Nah, percobaan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penentuan nilai percepatan gaya gravitasi melalui gerak jatuh bebas. Nah, tujuan dari percobaan ini yaitu mahasiswa mampu menentukan besar percepatan gaya gravitasi. Alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama, VP-Lab. Laboratorium Fisika Virtual adalah rangkaian dari 370 simulasi fisika interaktif. Dan pada percobaan ini kita akan menggunakan aplikasi VP-Lab. Yang kedua yaitu laptop. Laptop digunakan untuk mengakses situs atau aplikasi yang akan digunakan pada percobaan ini. Nah, yang ketiga yaitu kertas. Kertas digunakan sebagai alat tulis menulis, di mana kita akan menulis data dan hasil dari percobaan ini. Yang keempat yaitu ballpoint atau pulpen, yang akan digunakan sebagai alat tulis menulis. Yang kelima adalah statif berskala yang dilengkapi dengan tempat bola dan skalar. Fungsi utama pada umumnya, statif adalah untuk menegakkan peralatan laboratorium. Yang keenam yaitu bola logam. Bola logam digunakan sebagai alat yang akan dijatuhkan dari ketinggian. Nah, yang ketujuh yaitu million second timer dan adaptor. Yang kedelapan, 3 kabel yang akan digunakan untuk menghubungkan million second timer dan statif. Itulah bahan dan alat yang akan digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teori dasar penentuan nilai gaya gravitasi melalui gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau yang biasa disingkat dengan GJB adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Artinya, gaya-gaya lain bisa diabaikan. Syarat utama suatu benda mengalami gerak jatuh bebas adalah kecepatan sama dengan 0 atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan. Jika diperhatikan, arah gerak jatuh bebas selalu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas merupakan GLBB dipercepat. Mengingat benda yang mengalami gerak jatuh bebas selalu searah dengan percepatan gravitasi bumi, maka percepatan suatu benda sama dengan percepatan gravitasi bumi. Baiklah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut yang merupakan skema gerak jatuh bebas. Pada gambar di samping, terlihat bahwa lamanya benda di udara hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi, atau tidak ada besaran lain yang berpengaruh. Misalnya, 2 buah benda yang memiliki massa yang berbeda dan jatuh pada ketinggian yang sama, maka waktu tempuh keduanya akan tetap sama. Dalam hal ini, gesekan udara diabaikan. Kemudian, saya akan membahas tentang persamaan yang ada pada percobaan ini. Nah, karena kecepatan awal sama dengan 0 dan percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi, maka diperoleh rumus V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diturunkan rumus V sama dengan 0 ditambah G dikali T, sehingga V sama dengan G dikali T. Berikutnya adalah persamaan pada GLBB dengan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah A dikali T kuadrat, sehingga menjadi 1/2 G
dikali T kuadrat. Kemudian yaitu untuk dapat mengetahui ketinggian pada benda, maka kita bisa menggunakan rumus H sama dengan 1/2 dikali G dikali T kuadrat. Dan untuk menentukan T pada benda, maka diperoleh rumus T sama dengan akar 2 dikali ketinggian per percepatan gravitasi. Dan untuk menghitung kecepatan akhir benda yang mengalami gerak jatuh bebas, dapat digunakan rumus V sama dengan akar 2 dikali G dikali H, di mana V sama dengan kecepatan, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan ketinggian. Baiklah, itulah materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.